Manat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini merupakan hari yang khusus, istimewa bagi gereja, karena hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Selama 9 hari bersama gereja Katolik sedunia, kita menantikan kedatangan Roh Kudus dalam novena Roh Kudus. Hari ini juga istimewa bagi gereja Katolik di Indonesia, karena hari ini dirayakan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia, 100 tahun persekutuan para uskup di seluruh Indonesia. Dan lebih-lebih lagi, hari ini sangat khusus dan istimewa karena hari ini merupakan hari raya perayaan pelindung paroki kita, dan sekaligus 16 tahun usia paroki kita. Maka kepada para romo dan seluruh umat, saya menyampaikan profisiat atas ulang tahun ke-16. Paling tidak ada 2 catatan penting yang saya temukan dari hari ini tentang paroki kita. Yang pertama, biasanya hari ulang tahun tanggal dan bulannya tetap selalu tanggal 15 begitu. Januari, selalu 15 Januari. Paroki kita ini enggak. Tanggalnya manut hari raya Pentakosta. Bisa tanggal 16, bisa tanggal 20, bisa tanggal 25, bisa bulan Mei, bisa bulan April, bisa bulan Juni. Pokoknya sakarpe diri Roh Kudus. Ikut Roh Kudus. Dan ini menurut saya tanggal berapapun, karena ini merupakan sekaligus perayaan pelindung paroki kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pelindung paroki kita ini Roh Kudus. Pangkatnya itu sama dengan Tuhan Yesus. Kalau mau dihitung pangkat, kalau paroki yang lain, Yohanes Pemandi, Santo Paulus juga, itu masih rendah-rendah di bawahnya. Ini Roh Kudus. Jadi pangkatnya itu sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan para saudara, selama 9 hari setelah hari raya kenaikan Tuhan, selama novena, para romo paroki kita mengajak umat untuk sarasean, memperdalam pengetahuan makna iman dari perayaan Ekaristi. Sungguh sangat baik
menyarankan kepada saya sangat diteguhkan dalam penghayatan iman umat perayaan Ekaristi, karena sebagian besar umat Katolik lemah dalam pengetahuan imannya. Kenapa berlutut di situ kalau mau masuk bangku? Nggak tahu, karena yang depan berlutut, saya ikut berlutut kan gitu. Nggak ngerti nyapo awakmu berlutut itu. Nyapo kita ngobok-ngobokan di depan pintu atau di setiap pintu dan tanda salib. Nah, Romo Paroki kita menjelaskan itu, maka sungguh sangat baik, Bapak Ibu dan para saudara, karena pengetahuan iman kita lemah. Kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pendapat dan pandangan yang tidak jelas. Maka sekali lagi, usaha para Romo Paroki ini sungguh sangat baik. Saya pasti akan mencontoh usaha yang sudah dilakukan oleh paroki yang penuh dengan Roh Kudus ini. Saya akan mencoba mengikutinya apa yang dilakukan para Romo Paroki ini. Maka terima kasih sekali para Romo Paroki Roh Kudus karena telah memberikan pengajaran dan pendalaman pengetahuan umat-umat. Pasti yang para Romo lakukan sangat bernilai bagi penghayatan iman umat paroki kita. Apalagi paroki kita ini paroki Roh Kudus, Roh Allah yang menghidupi dan menghidupkan gereja. Hari Raya Pentakosta ini bermula dari Hari Raya peringatan pemberian 10 perintah Allah di Sinai, dan itu dirayakan 50 hari setelah Hari Raya Paskah Yahudi. Pentakosta adalah hari ke-50, dan pada Hari Raya Pentakosta ini semua orang Yahudi yang di perantauan pulang berziarah ke Yerusalem untuk beribadat bersama. Nah, ketika Hari Raya Pentakosta inilah para rasul berkumpul di suatu tempat. Terjadi peristiwa iman yang luar biasa, yaitu Roh Kudus turun dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Roh Kudus inilah yang telah dijanjikan Tuhan Yesus. Bacaan Injil hari ini menegaskan hal ini. Penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu dan para saudara, peristiwa iman yang luar biasa ini mengubah kehidupan para rasul, kehidupan gereja awal. Anugerah bahasa yang mereka terima telah membuat mereka dapat menjadi saksi-saksi iman, saksi-saksi Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ada di Yerusalem. Orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Mereka semua adalah orang-orang Yahudi perantauan yang pulang untuk merayakan Pentakosta. Bapak Ibu dan para saudara, Hari Raya Pentakosta menandai dimulainya sejarah kehidupan gereja tanpa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Ini merupakan periode baru kehidupan gereja, dan anugerah bahasa dengan jelas, sangat jelas menunjukkan bahwa gereja harus menjumpai orang lain, harus berbahasa dengan bahasa orang lain, harus menyapa orang lain keluar dari diri sendiri, bukan sebaliknya dijumpai atau disapa. Gereja harus aktif keluar. Yang menjadi pusat perhatian adalah orang lain, bangsa lain, bukan diri sendiri. Gereja mengarahkan dirinya pada yang lain dan bukan memusatkan pada dirinya sendiri dan sibuk dengan dirinya sendiri.
Jika saudara-saudara kita yang terhormat, saudara-saudara kita Muslim yang mau ikut mendengarkan firman Allah lewat Al-Quran harus bisa bahasa Arab. Kita tidak. Kitalah yang berbahasa mereka. Kitalah yang memakai bahasa mereka untuk mewartakan Tuhan Yesus. Bahasa atau kata-kata adalah pintu gerbang menuju iman. Bahasa atau kata-kata adalah pintu gerbang menuju iman. Dan kata-kata atau bahasa bukan sekedar bunyi yang keluar dari mulut, dari bibir atau dari lidah, namun keluar dari hati. Maka pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama para saudara, apakah bahasa saya, bahasa para saudara yang kita gunakan mempersatukan semua orang, atau sebaliknya memecah belah, memisah-misahkan, menyakitkan, melukai? Dari pengalaman kita sangat jelas. Kalau sekarang kita 100 tahun persekutuan Paulus di Indonesia, dari pengalaman para misionaris sangat jelas. Para misionaris datang ke Jawa ini, kalau kita mau bicara soal Jawa, berbahasa Jawa terlebih dahulu. Mereka belajar bahasa Jawa terlebih dahulu, agar mereka mampu mewartakan Injil kepada orang-orang Jawa. Kata-kata atau bahasa yang dipenuhi Roh Kudus menjadi pintu gerbang, pintu masuk orang lain untuk mengenal, untuk mengimani, mengikuti Tuhan Yesus. Dan kata-kata atau bahasa ini mempersatukan semua orang, bukan sebaliknya. Memecah belah, mengadu domba, memisah-misahkan, membentengi satu sama lain. Dan para misionaris ini bukan hanya menggunakan bahasa Jawa, tetapi menemukan bahasa baru, bahasa kasih, bentuknya pendidikan dan kesehatan. Maka Bapak Ibu dan para saudara, kita lihat ratusan sekolah Katolik dan ratusan poliklinik dan rumah sakit. Ini adalah bahasa baru, bahasa kasih. Tidak ada di sekolah membeda-bedakan, tidak ada di rumah sakit membeda-bedakan. Semuanya disentuh oleh Roh Kudus melalui orang misionaris ini, bahasa yang dapat diterima banyak orang. Maka Bapak Ibu dan para saudara, karya pendidikan dan kesehatan merupakan bahasa kasih kepada semua orang. Ini bahasa baru bagi gereja. Maka Bapak Ibu dan para saudara, kita diajak untuk menemukan bahasa baru, paroki Roh Kudus, menemukan bahasa baru untuk mengkomunikasikan Kristus kepada orang-orang di sekitar. Mohon berkat Allah para saudara, agar usia kita yang semakin dari semakin bertambah, kita sebagai gereja menjadi gereja yang bersaksi memuliakan Tuhan Yesus. Sebagai saksi-saksi yang memuliakan Tuhan Yesus, hidup saya dan para saudara mengalirkan buah-buah roh yang diwartakan dalam bacaan kedua tadi. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahasa-bahasa itu yang kita komunikasikan kepada orang-orang yang hidup bersama kita dan juga di luar kita. Itulah bahasa baru, bahasa yang berasal dari Roh Kudus. Selain itu bahasa lain. Meskipun Anda bisa berbahasa roh hebat sekali, tapi kalau Anda tidak mempersatukan, Anda tidak membawa sukacita, maaf, bukan dari Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan para saudara, mari kita bersama-sama menemukan bahasa baru untuk dikomunikasikan di antara umat kita, sehingga umat semakin bersatu, semakin dipenuhi oleh Roh Kudus dan semakin mengalami sukacita. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.